Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Bro. Akhirnya geger, Cak. Karena ternyata terawan kita tentang Scoopy 160 pelan-pelan terbukti. Sebuah dokumen datang dari Jepang dan terbongkar jelas bahwa ternyata Astra Honda Motor diduga menyiapkan generasi yang sudah pernah IWB sebut buat sampean, yakni sosok retro yang sebelumnya kita sebut sebagai Scoopy 160 dan ternyata namanya terbuka berbeda. Minta maaf kalau mungkin suara IWB hari ini belum bisa benar-benar sempurna gitu ya, karena masih radang tenggorokan dan saat ini masih proses recovery. Kang Mas, kita akan mencoba untuk melakukan semacam terawangan, in-deep terawangan. Gila bahasanya in-deep, benar-benar dalam. Karena gini, Cak, IWB nggak pernah menyangka bahwa hari ini menjadi hari yang geger se-Indonesia. Karena kenapa? Di ujung sana di Jepang, sebuah blog yang bernama Kujin Teki. Dia memang sebuah blog yang sudah lama sih berkecimpung di dunia bocor-perbocoran, terawan-penerawangan yang mungkin kita katakan lebih jago dibandingkan dengan kita karena dia memiliki akses yang luar biasa. Kujin Teki ini memang salah satu blogger yang sudah cukup lama kita kenal, akan tetapi sudah cukup lama pula Indonesia di blok supaya nggak bisa akses dia punya blog, sehingga kita saat ini nggak bisa mengakses kecuali menggunakan VPN, itu pun harus yang server Jepang. Kalau server lainnya diblok sama Kujin Teki. Nah, ternyata, Cak, blog ini menggegerkan kita semuanya. Soalnya memiliki korelasi dengan terawan Iwan Banaran sebelumnya. Kalau sampean mengikuti IWB pasti sampean tahu bahwa IWB sudah pernah nge-share ke sampean ya, terawangan bahwa IWB mengendus adanya pergerakan yang sangat mencurigakan. IWB berpikir, Cak, dulu bahwa mesin 160cc ESP Plus hanya cukup sudah selesai di PCX, kemudian di ADV dan juga di Vario 160. Sebuah mesin yang sangat powerful di kelasnya. Mesinnya saat ini kita sebut sebagai the best engine Matic 160cc karena powerful. Engine ini memiliki kelebihan dari sisi top end-nya yang cukup di atas rata-rata. Nah, kita berpikir bahwa Vario, kemudian ADV dan PCX selesai di situ dengan engine yang sudah digunakan pada 3 varian tersebut. Tetapi IWB saat itu juga lumayan nggak percaya, Cak. Soalnya kan sampean tahu IWB sudah mengendus dan IWB sudah share dalam video juga tentang terawangan endusan IWB bahwa ada sebuah kode misterius yang memiliki label depannya K. Nah, label tersebut IWB coba terawang dan ternyata yang membuat IWB kaget, Cak, IWB menemukan bahwa kode yang kita sebut sebagai K tersebut, IWB nggak akan jelasin gamblang pada video ini daripada nanti tambah geger. Indikasinya adalah Scoopy 160. IWB sebut demikian sebelumnya. Kita sebut Scoopy 160 karena kenapa? Dari terawangan pribadi, sosok kode K yang memang sangat samar dan memang sangat sulit untuk ditembus tersebut memiliki basis pengembangan desain retro klasik. Itu yang IWB tekankan ke sampean semuanya. Makanya IWB saat itu menyebut sebagai nama Scoopy 160. Sementara saat itu, Cak. Nah, sampean coba buka arsip-arsip lagi video Iwan Banaran atau mungkin sampean mengunjungi iwanbenaran.com. Di situ IWB jelaskan gamblang, Cak, mengenai indikasinya, mengenai bagaimana rupa desainnya, bagaimana pengembangannya. Nah, yang menjadi PR kita saat itu adalah apakah betul namanya Scoopy? Nantinya IWB sudah tekankan bahwa namanya belum tentu Scoopy. Akan tetapi secara basisnya memang mengarah kepada sosok retro klasik modern. Apakah bentuknya Scoopy atau bentuk sosok yang lain? Dan ternyata, Kang Mas, proteksinya ngeri, Kang Mas. Ibaratnya ya, sampean masuk sudah ada proteksi, sampean masuk ke dalam lagi sudah ada proteksi. Jadi berlapis-lapis. Makanya IWB nyaris menyerah, IWB nyaris lempar handuk, dan tiba-tiba hari ini kita semua digegerkan oleh postingan dari Jepang, blogger Kujin Teki yang juga di-sharekan atau di-post oleh para media besar seperti Detik ya, Detik Auto, dan juga dari teman-teman di Grid Auto, Otomotif dan sebagainya. Sangat jelas di sana tertera nama paten, logo paten yang disebut sebagai AHM. Dan untuk memberikan gambaran kesamaan semuanya, perkenalkan IWB memberikan semacam gambaran. Pertama kita mengendusnya di status Twitter dari Kujin Teki yang ternyata isinya seperti ini, Cak. Sampean lihat saja di layar ini, Cak. Nah, ini, Cak, yang membuat geger kita semuanya, tanah air geger gara-gara si Baik Matome. Jadi si Baik Matome ini sebenarnya dengan IWB sudah saling follow cukup lama ya. Jadi lihat, perhatikan di sini. Jadi dia follow IWB dan juga IWB follow dia, akan tetapi sebenarnya kita nggak bisa akses blognya dia Jepang ini soalnya sepertinya ya mungkin ada sesuatu yang membuat tanah air pun diblok oleh dia. Jadi kalau kita akses harus spesial menggunakan VPN. Nah ini yang ciloko tenan, Kang Mas. Nah
Ini baik Matome ya. Ini adalah salah satu blogger Jepang yang memang spesialis di sini. Saya bisa perhatikan, spesialis dalam bidang bocor-perbocoran. Saya perhatikan di sini ya, dia menyebut bahwa sebagai hobi, I research and summarize bike that I am personally interested in, a matter personal things unrelated to motorcycle. Jadi apapun dibahas sama dia, tapi kebanyakan memang motor dan banyak sekali bocoran-bocoran yang sebenarnya sangat ketat di tanah air, akan tetapi bocor di Jepang. Ini saya perhatikan di sini ya. Jadi berawal dari dia, di mana postingan ini mungkin biasa saja, bahasa kanji semuanya kita nggak tahu. Akan tetapi berawal dari sini, Cak. Postingan dia sebelum dari CBR 650 ini ya. Dan kita tarik ke bawah, sedikit ke bawah sini, dan inilah yang membuat semuanya geger. Ini dia, Cak. Jadi postingan si bike Matome itu pada tanggal 26 Februari ya, 28 Februari 2023, dan sudah di view oleh 4.000-an view. Nah, ini adalah sebuah postingan di mana dia sebenarnya sedang memosting sebuah nama paten yang sangat-sangat berpotensi ada korelasi dengan terawan IWB, yakni Scoopy 160. Dan pada saat kita klik, sayang sekali, nah karena diblok oleh doi, maka kita nggak bisa akses ke Kojinteki Bike Matome blog. Ini adalah blognya dia, jadi semua konten isinya kita nggak tahu kecuali menggunakan special access, dan IWB nggak akan kasih contoh kesampaian. Tapi IWB setidaknya tahu lah isinya apa, Cak. Nah, kita coba akan translate di sini. Ini adalah sebuah nama yang disebut sebagai Stilo 160. Dan di sini disebutkan oleh si Matome bahwa Honda telah mendaftarkan nama Stylo 160 ya. Ini adalah sebuah motor yang kemungkinan besar ada korelasi engine dengan PJX 160, disebut demikian. Dan ini selaras ya dengan terawangan IWB, yang mana IWB sudah menyebut kesampaian tentang itu ya. Desain basis pengembangannya, Cak. Ini yang IWB sudah sebut kesampaian, yang mana IWB menyebut Scoopy 160 yang sudah IWB bahas berkali-kali, dan ternyata dipertegas oleh si Matome ini kemarin. Dan ini disebut bahwa kemungkinan besar logo ini adalah hubungannya ya dengan berhubungan dengan sebuah produk baru retro 125cc atau 160cc skuter yang memiliki desain ala Eropa. Ini dikonfirmasi oleh si bike Matome. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan kita adalah, apakah ini akan datang di tanah air? Karena kalau kita lihat logonya yang sudah disebar, tentu saja IWB nggak hanya bisa mengandalkan dari Matome ini. Ya, namanya juga mata elang dan investigator, Kang Mas. Detektif itu harus kenceng dan tepat, ya kan? Makanya IWB langsung melakukan pengecekan di pangkalan data kekayaan intelektual. Nah, ini dia nih. Jadi IWB cross check dari konfirmasi si Matome ini. Dan kebetulan juga teman-teman juga sudah ngeposting dari Detik Auto dan sebagainya yang sudah IWB share kesampaian di sini, Cak. Nah, Detik Auto di sini dan sudah menyebut Stilo ya, di sini jelas sekali. Dan IWB coba cross check dari keterangan si Matome Jepang ini, datanya sudah dibocorkan oleh dia, dan kita coba nama Stilo apakah ada di Indonesia. Dan ini ada daftar Stilo, logo dan sebagainya. Ini bukan AHM, tidak ada hubungan AHM. Dan ternyata di sini kita menemukan ada TVS Stylo, dan yes, inilah yang kita temukan ada dalam pendaftaran dari Astra Honda Motor ya, dalam proses judulnya. Dan ketika kita klik, ini dia, Kang Mas ya. Dan ini juga diposting oleh teman-teman dari media besar tanah air seperti Grid Auto yang sudah menjembreng ya, bosnya menjembreng ya. Menjembreng, justru IWB nggak menjembreng ini. Tapi memang kalau sudah umum seperti itu adalah publikasi publik ya, maksudnya sudah menjadi santapan publik yang nggak bisa dihindari oleh AHM. Dan ini diduga, sekali lagi diduga, IWB juga nggak tahu aslinya atau benar atau enggaknya, ini akan menjadi produk yang nantinya ya, sekali lagi nantinya diduga akan menjadi produk yang kita sebut sebagai Scoopy 160, dan bisa saja namanya adalah Stilo 160 dan masih dalam proses. Nah, pertanyaannya, ini adalah Stilo 160 yang sudah dijembreng oleh para media, dan apakah Stilo nanti betul-betul mengadopsi desain dari Scoopy 160 atau 110 maksudnya, atau merupakan desain yang lain? Nah, ini yang akan kita coba analisa, Cak. Nah, jadi gamblang ya dari sini ya. Nah, Kang Mas, sudah jelas padang jinglang kan. Jadi dengan apa yang sudah dituturkan oleh Kojinteki,
yang sudah dijabarkan secara gamblang nama paten memang tertulis AHM ya. Kujinteki menuliskan AHM Stilo 160. Sebuah nama yang sangat terbuka akan menjadi next daripada motor retro klasik yang kita pun nggak tahu akan seperti apa posisinya, akan seperti apa desainnya. Apakah desainnya nanti memang mengambil basis dari Scoopy 110 ataukah justru Stilo 160 yang disebut di Kujinteki namanya ya, patennya itu akan menggunakan basis desain dari mungkin Vespa ya sosoknya, atau Lambretta, atau pengembangan dari SH 160 yang mana desainnya nanti disesuaikan dengan selera Indonesia. Everybody doesn't know, tidak ada yang tahu sama sekali. Makanya semuanya masih misterius, dan yang jelas nama Stilo 160 sudah benar-benar terbuka. Artinya sudah benar-benar ada, real. Kita sudah bisa pastikan jika ada nama paten, dan bahkan di Jepang pun ada secara jelas ya diregistrasi oleh mereka patennya dan tertulis AHM. Dari sisi pribadi, IWB sangat percaya diri bahwa itulah yang sedang kita bahas. Itulah yang sudah IWB berikan terang ke sampean, bahwa ini adalah Scoopy 160 yang sudah pernah IWB berikan ke sampean. Dan ternyata namanya terbuka bukan Scoopy, akan tetapi diduga namanya nanti ada Stilo 160. Yang menjadi pertanyaan adalah, kapan produk ini akan diluncurkan dan kira-kira posisinya di mana? Semuanya memang berupa analisa saja. Semuanya masih berupa yang namanya terawangan yang belum tentu benar. Jadi sampean jangan langsung justifikasi, wah Cak IWB ini beneran ini, mantep nih. Jangan Kang Mas, karena semuanya hanya bersumber dari Jepang. Soalnya berlapis-lapis dan nyaris tidak bisa menembus penjagaan yang super ketat. Dan dilalah di Jepang justru yang bisa memberikan clue kepada kita yang sangat berguna. Jadi kalau dari sisi pribadi Cak, analisa sementara Stilo 160 terbuka akan diluncurkan mungkin akhir tahun 2023 atau bisa saja di tahun depan 2024, awal tahun depan semester pertama. Itu terawangannya. Apakah betul IWB nggak tahu, semuanya juga terawangan menganalisa saja. Akurat alhamdulillah, nggak akurat ojo dinesu-nesuni, ojo dimaki-maki Cak, nama juga terawangan. Itu ya. Kemudian positioningnya. Nah, secara positioning IWB rasa tidak akan sama dengan Villano yang dibanderol di angka sama tahu ya 27 jutaan ya. Tetapi dari kacamata pribadi nanti Stilo akan lebih tinggi daripada itu posisinya. Diduga demikian ya, karena ya kita tahu engine-nya jauh lebih powerful, engine yang mantap, tapi desainnya retro, dan ini jelas menjadi salah satu hot item yang perlu kita tunggu. Dan Cak, kalau saya menanya terawangan IWB sekali lagi, IWB cukup yakin itulah Scoopy 160 yang sedang kita tunggu, yang ternyata di Jepang diduga bernama Stilo 160. Berita ini sudah disebarkan oleh media, sekali lagi oleh media resmi di tanah air otomotif, ya Detik Auto juga ada. Jadi sudah tidak ada keraguan, sudah bukan rahasia umum lagi. IWB hanya menyampaikan ke sampean yang mungkin tidak tahu bahwa ternyata korelasi antara yang di sana, nama paten Jepang yang dibocorkan Kujinteki, ternyata seirama dengan terawangan Iwan Banaran yang ada di tanah air yang memiliki kode Project K huruf pertamanya. Dan tentu saja ini adalah persaingan yang sangat seru ya. Jadi itu aja update Iwan Banaran bersama semuanya tentang Scoopy 160 yang ternyata diduga akan mengusung nama Stilo 160 dengan desainnya IWB nggak tahu, tapi basisnya seperti dikatakan Kujinteki akan mengadopsi model retro skuter dan bisa saja terbuka desainnya mirip Scoopy yang sekarang atau persentasenya lebih tinggi, yakni mungkin bisa saja new design dengan retro yang mungkin seperti Vespa ataupun Lambretta, dan bukanlah sosok yang akan membuat sampean akan kecewa. Itu yang menjadi garis bawah, yang menjadi underline lah bahasanya dari IWB ya. Itu aja ya Cak ya. Semoga mencerahkan sampai semuanya. Mohon maaf sekali lagi, ini bukanlah pasti karena semuanya hanya mengambil informasi dari beberapa negara ya, dari negara Jepang, maksudnya bukan beberapa negara, dari beberapa media yang sudah menyebarkan di artikel mereka, dan juga ini adalah informasi dari Jepang Kujinteki. Benar tidaknya IWB nggak tahu. Itu aja informasi beneran. Dan seperti biasa kalau sama suka video cuma like, share, dan subscribe. Ojo lali sama sholat 5 waktu kan yang paling penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sekandos.